Dan kita mengetahui bahwa persoalan yang dihadapi oleh beberapa negara seperti Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan mengharapkan penyelesaian dan jalan keluar dengan merujuk kepada hukum laut internasional. Secara lebih khusus merujuk kepada UNCLOS tahun 1982. Namun memang China adalah China dan kita mengetahui bahwa kawasan Laut China Selatan itu sangat kaya sumber kekayaan alam ya, dari mulai ikan sampai gas dan juga minyak bumi. Oleh karena itu memang kawasan Laut Cina Selatan menjadi hal yang seksi ya. Untuk itu saya kira kita melihat bahwa diskusi yang diselenggarakan oleh ISC pada sore hari ini dengan mengundang ahli-ahli yang luar biasa, mumpuni, para senior dan sahabat kami sekalian ya, yang hadir pada Zoom sore hari ini, kita mengharapkan memang terdapat semacam insight baru ya, dan tentu ada rumusan-rumusan jalan keluar baru ya. Tidak hanya sekedar hedging dan sebagainya, tetapi kita memang mengharapkan ada satu terobosan sehingga uh, uh, ter, terjalin ataupun tercapai sebuah kesepakatan bersama yang dipatuhi bersama dan tentu merujuk kepada asas keadilan yang bisa diterima ataupun dirasakan oleh semua pihak, baik negara-negara yang ada di Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, maupun Thailand, dan juga termasuk dirasakan oleh China sendiri. Bahkan Taiwan tentu di sini termasuk pihak yang ikut juga melakukan klaim atas batas-batas tertentu atau wilayah tertentu yang terdapat di Laut Cina Selatan. Dan terutama Indonesia sendiri, kita memang terdapat sekitar 65.000 hektar yang diklaim oleh China, dan tentu saja di sini ada terjadi tumpang tindih dari pengakuan atas wilayah di Laut Cina Selatan. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, dilimpahi kebahagiaan, dan di akhir tahun ini kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, baik bangsa dan negara, kita dan keluarga, bangsa dan negara, dan tentu kita mengharapkan memang di tahun 2025 yang akan datang, kondisi geopolitik juga terus membaik, perekonomian terus membaik, dan lebih khusus lagi persoalan Laut Cina Selatan mengerucut kepada tanda-tanda terdapat solusi jangka panjang yang produktif. Terima kasih. Selamat dan sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gumilar, Ketua Umum ISC, atas sapaannya. Benar sekali bahwa diskusi ini memang bertendensi mencari solusi begitu ya. Jadi setelah pemerintah melalui kunjungan dari Presiden ke Cina beberapa saat lalu mengatakan bahwa Indonesia mengakui, maka betapapun kemudian terjadi kontroversi, dispute tentang hal itu, maka kami dari ISC berpikir ya sudahlah soal kontroversi, tapi soal bagaimana memitigasinya adalah hal yang lain, adalah hal yang justru perlu dilakukan dewasa ini untuk mengisi situasi baru itu, gitu ya. Nah, apakah pandangan ini terlalu naif atau tidak, itu yang kemudian kita tes ini, kita uji melalui para pemikiran dari Ibu Lili dan juga Pak Jumala sebagai narasumber yang sudah kita undang untuk diskusi kali ini. Namun demikian, sebelumnya saya melihat dari para peserta ini ada Wakil Ketua Umum kita ini, Pak Togar Sianipar. Berkenan Pak Togar menyapa kita, silakan.
Belum di mute, Pak. Masih cek. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang jelang sore, Pak Profesor Rusli Gumilar. Saya hormati juga para narasumber, Bu Lili dan Ibu Darman Shah, yang sore ini kita akan melaksanakan sebuah diskusi panel berikut setelah 2 hari yang lalu kita melakukan diskusi panel. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana merevisi kebijakan pasca posisi politik tentang overlapping klaim di Laut Cina Selatan. Karena menarik itu kunjungan dari perjalanan dari Pak Presiden yang katanya mengambil suatu kebijakan yang mengundang kontroversi. Kita nggak tahu itu sampai jauh mana kontroversinya itu mengenai line. Oke lah, tapi mungkin barangkali hari ini akan kita bahas itu, apa itu termasuk apa tidak. Tapi pasti diskusi ini akan sangat menarik sebagai salah satu bidang tugas dari ISC yang memang terus-menerus melakukan pengkajian. Mudah-mudahan akan menjadi sebuah sumbang pemikiran dari IKA untuk pemerintah dalam rangka menetapkan kebijakan yang lebih baik untuk membawa Indonesia yang lebih baik ke depan ini. Baik, saya kira gitu saja kita teruskan. Terima kasih banyak atas pelaksanaan diskusi publik pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Togar atas sapaannya. Tetap terus Pak ya, jangan pulang Pak ya. Baik, narasumber kita yang pertama adalah seorang diplomat karir. Ya, beliau pernah posting sebagai dubes di Australia, demikian juga di PBB. Gimana rasanya Pak menjadi wakil Indonesia di PBB? Luar biasa Pak ya. Enaknya cuma 25%. Oh, selebihnya enak sekali. Enak sekali. Lalu setelah beliau selesai, kemudian sekarang mengajar di Pajajaran, selain juga menjadi kelompok ahli di PPIP dan juga di IPB. Tanpa berpanjang waktu, kami mengundang Eksilensi Pak Jumala untuk memberikan pandangan. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Adrianus. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berapa hari yang lalu diinstruksikan oleh Prof. Adrianus. Kalau beliau instruksi, saya nggak bisa nolak. Jadi saya dengan senang hati untuk memenuhi undangan ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Gumilar, Pak Togar, dan abang kita, Bung Tio Sambuaga. Apa kabar, Bung? Ya, kita sama Bung Tio ini senior kita ini. Judul dari presentasi saya ini sesuai instruksi. Bisa saya share ya? Bisa ya? Mohon izin Bapak Ibu, saya share ya, supaya kita bisa mengikuti line of thought-nya. Judulnya ini nggak sempat saya ubah karena memang ini rencananya saya mau bikin artikel untuk Jakarta Post. Kira-kira judulnya itu nanti joint statement, sama judul hari ini sama juga. Joint statement Prabowo Jinping on maritime cooperations. Nah, ini dia yang paling intinya itu. Mitigating the unexpected implications. Idenya adalah bahwa joint statement itu has been done dengan segala ramifikasinya. Then the problem is how to navigate. How to navigate the implications. How to mitigate, mengurangi dampak-dampak yang negatif yang mungkin ditimbulkan atau yang diimplikasi dari joint statement itu. Kita tahu bahwa joint statement itu menimbulkan pro dan kontra di media. Nah, kita di forum ini ingin membahas how to mitigate the unexpected implication. Implikasinya pasti ada, negatifnya pasti ada. Tapi pertanyaannya, how to mitigate? Bagaimana mengurangi, mereduce the implication dari hal-hal negatif yang sudah dibuat
deal yang sudah dibuat tadi. Baik, eh, untuk mempermudah pemahaman saya sendiri, saya tawarkan di sini line of thought-nya supaya apa ya, runtut ceritanya nanti lebih eh, bisa ketangkap. Pertama, saya akan cerita faktanya dulu. Kedua, masalah yang ditimbulkan oleh fakta itu yang jadi problem, yang jadi apa pro kontra. Kemudian implikasi yang mungkin ditimbulkan oleh masalah tadi, implikasinya. Nah, sekarang yang terakhir adalah solusinya. The problem is there, but now how to navigate the unexpected implication of the problem. Itu yang nomor terakhir, yang nomor 4, yaitu solusi. Di situ mungkin nanti kita bisa bicara lebih detail hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mitigasi implikasi-implikasi negatif dari joint statement yang menimbulkan pro dan kontra itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum itu kita letakkan dulu duduk masalahnya. Apa sih masalahnya ini? Kok jadi ribut? Gitu loh. Nah, masalahnya itu bertumpu pada 3 fakta. Fakta pertama adalah Presiden Prabowo waktu berkunjung ke Beijing bikin joint statement tanpa babibu, tanpa ada rapat intercam sekarang ya, tanpa rapat intercam, tanpa ada ngomong dulu dengan media atau even internal Kemlu, ya, ada joint statement yang dibikin oleh beliau bersama Jinping. Joint statement seperti ini seems to be a just political statement. That's fine, biasa itu, joint statement. Tapi implikasinya nanti kita lihat. Kemudian fakta kedua adalah dengan menggunakan clause atau paraphrase overlapping claims, itu faktanya adalah bahwa kita mengakui ada overlapping claims. Itu fakta yang ditimbulkan oleh kunjungan itu, oleh joint statement itu. Jadi penggunaan kata overlapping claims itu, whether you like it or not, itu menunjukkan fakta bahwa ada masalah overlapping claim antara kita dan China. Itu fakta kedua. Nah, fakta ketiga, ini betul. Dari fatsun-fatsun ekonomi politik, fatsun diplomatik, ini betul. Kerjasama ekonomi itu adalah semacam cara, instrumen, how to mitigate the conflict, the potential conflict into the minimum level. Itu diplomat diajarin banget ini. Jadi kalau kita untuk ngindarin perang, untuk ngindarin berantem, bawa kerjasama ekonomi gitu loh. Ekonomi itu nggak bakal orang kaya mau berantem, nggak mungkin. Orang nyimpen duit, berantem di tempat dia nyimpen duit, nggak mungkin. Itu kira-kira. Jadi memang benar, kerjasama ekonomi itu memang untuk memelihara perdamaian dan stabilitas. Itu faktanya. Sekarang mari kita lihat masalah yang ditimbulkan oleh fakta tadi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang menimbulkan yang jadi inti masalah dari joint statement itu adalah penggunaan kata dalam paragraf 9 yang di joint statement itu. Menggunakan terma overlapping claims. Apa dampaknya? Ini secara diplomatik, ini adalah pengakuan tersirat bahwa ada klaim tumpang tindih. Tersirat, tacit recognition dalam bahasa hukumnya. Padahal nomor 2 itu, Indonesia itu nggak pernah ngakuin 9 dash line. Karena Cina berdasarkan historic claim saja yang tidak diakui oleh UNCLOS 82. How can we claim that there is a problem between us kalau kita nggak ngakui 9 dash line? Mengakui hal yang tidak ada. Oke, nah jadi di sini ada problem. Makanya saya sebut ini masalah kedua. Nah, masalah ketiga yang ditimbulkan oleh fakta tadi adalah Cina itu tidak pernah secara resmi
menunjukkan koordinat klaim 9 dash line-nya itu. Nggak pernah loh, cuma nunjuk itu tanah gue, itu laut gue. Seperti orang Betawi yang nunjukin tanahnya yang belum pakai sertifikat. Itu nenek engkong gue dulu nanam duren di sana, itu punya gue. Nanam pohon duren di sana, pohon pisang di sana, ya nggak bisa gitu. Harus ada sertifikat dari BPN. Analoginya begitu. Nah, Indonesia ZEE-nya sudah ada sertifikat dari BPN. Sorry, dari UNCLOS 82. Cina ini tidak ada. Tanjak tunjuk saja. Nah, bagaimana kita mengakui ada overlapping claim kalau patok kamu nggak jelas? Gitu kan ya logikanya. Nah, ini masalah. Bagaimana kita mengakui ada overlapping claim padahal kita tidak pernah tahu patoknya di mana. It's very simple logic. Baik, itu masalahnya. Sekarang mari kita lihat implikasinya. Ya, sorry, ini kayaknya Prof bisa dimainkan oleh orang-orang berkepentingan dalam arti dua pihak. Indonesia bisa mainkan, Cina bisa mainkan. Ya, namanya juga diplomasi kan ya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Implikasinya dari masalah tersebut bagi Cina. Pengakuan kita, bukan pengakuan, rumusan kata-kata overlapping claim tadi, itu bisa banget digunakan Cina sebagai what you call it de facto legitimacy. Jadi istilahnya de facto pengesahan secara legitim, secara de facto. Lah sudah diakuin oleh Indonesia. Dia mau bikin sesuatu di situ kok. Di mana? Ya di Laut Cina Selatan, gitu. Tanpa perlu bertanya koordinat. Jadi Cina sudah mempunyai de facto legitimacy untuk negosiasi dengan negara lain. Coba bayangkan, andainya suatu saat dia ribut lagi sama Filipina. Di PCA, Cina dikalahkan oleh PCA vis-a-vis Filipina. Tapi dengan adanya pengakuan kita overlapping claim, dia dengan gagah menepuk dada. Indonesia aja ngakuin, masa lo kagak? Kira-kira begitu logika ada implikasi politiknya. Nah, disinilah Cina bisa memanfaatkan itu dengan kepentingannya sendiri, tentu saja. Kedua, dengan adanya secara tacit recognition tadi, tacit recognition pengakuan diam-diam, itu Cina seolah mendapatkan semacam apa ya, leverage, bargaining position yang lebih baik jika negosiasi dengan ASEAN untuk menyelesaikan sengketa. Dulu kan lemah banget posisinya. Asal tunjuk, itu punya nenek gue, itu punya moyang gue, jadi ini punya saya berhak, padahal tidak diakui UNCLOS. Dia bisa menggunakan ini. Perjanjian kami sama Indonesia, overlapping claim, itu sudah diakui oleh Indonesia, jadi 9 dash line itu bukan imaginary tapi fakta adanya. Di mana? Ya berbatasan dengan ZEE Indonesia itu. Kan jadi dia numpang koordinat kalau kayak gitu dia. Nah, disitulah yang akan dimanfaatkan oleh China nanti suatu saat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu Cina itu ekonominya jauh lebih baik dari Indonesia. Militernya jauh lebih kuat dari Indonesia. Asset recognition tadi dengan mudah digunakan oleh Cina untuk alat bargaining position. Gampang banget. Dia bisa mengiming-imingi Indonesia, sudahlah, nggak usah ribut dengan koordinat. Yang penting kita kerja bareng, kita sama untung. Itu yang akan dilakukan dia. Nah, kalau kita kelepak-kelepak dengan iming-iming modal dia tadi, dan selesai sudah itu overlapping claim. Artinya kita benar-benar mengakui adanya overlapping claim berdasarkan historical claims China, which is yang tidak diakui oleh UNCLOS. Itu implikasi bagi China. Bagi Indonesia, nah ini dia. Apa implikasinya bagi Indonesia? Indonesia bisa saja mengadakan kerjasama maritim dan investasi dari China untuk mengelola sumber daya laut di kawasan ZEE.
Karena ZEE kita itu kan masuk bersinggungan dengan 9 dash line yang belum jelas itu. Tetapi dengan tujuan Presiden Prabowo mengatakan bahwa kerjasama ekonomi itu adalah untuk menekan konflik, bisa saja kita menawarkan kerjasama itu di ZEE. Kalau sudah ada ZEE, kerjasama bareng investasi Indonesia dan China di ZEE, itu secara logika politik Cina tidak akan mengganggu stabilitas di kawasan ZEE kita itu. Kenapa? Dia nanam duit. Kalau orang nanam duit, nggak mungkin dia nyerang barang kita. Logika banget. Istilah orang tuh, rich people doesn't go to war. Ini ilmu diplomasi nih. Jadi enak berkawan sama orang kaya tuh gitu. Rich people doesn't go to war. Nggak mau dia perang. Yang nggak suka perang itu orang miskin. Kenapa? Nothing tulus. Itu logika banget itu. Jadi dengan mengajak dia, udah benar Pak Prabowo. Mengajak dia nanam duit di ZEE kita, nggak bakal diserang. Terjadilah sesuatu di Marcelo di Spratly Island. Nggak bakal ngebom ini, dia punya dia ada punya dia. Nah, ini namanya dalam teori diplomasi, economic cooperations reduce the potential of conflict into minimum level. Itu teori. Kalau yang belajar diplomasi pasti ngerti lah ini. Pas ada itu udah baku. Nomor 2, kalau kita menggunakan overlapping claim tadi, kesannya seolah-olah Indonesia itu menentang keputusan PCA yang menolak 9 dash line antara ribut-ribut sengketa Cina sama Filipina. Jadi kita itu seolah-olah nggak setuju dengan keputusan PCA. PCA itu internasional loh. Jadi kita kayak jadi anak nakal. Kita nggak setuju. Loh, kenapa? Lah, karena Cina itu tidak mempunyai hak untuk mengakui 9 dash line. Kok Indonesia ngakuin? Gitu kira-kira. Disinilah implikasi bagi Indonesia. Kita akan punya kesan bahwa kita bandel terhadap PCA yang internasional tadi. Tapi yang nomor 1 implikasinya bagus, yaitu bisa gitu. Siap. Bagus bisa memanfaatkan investasi Cina dari di ZEE. Nah, yang ketiga akan terjadi yang namanya komplikasi yuridis. Jika kita benar mau mengundang investor Cina masuk ke ZEE kita. Sebab apa? Karena baru beberapa tahun yang lalu kita itu menyetujui perjanjian antara ZEE, Indonesia dan Vietnam. Baru saja dengan koordinat-koordinat yang sudah kita setujui. Tapi Bapak Ibu, coba perhatikan di sini. Saya share sedikit peta. Ini dia. Nah, ini. Di sebelah kiri itu, ya, ini tempat ramenya Spratly. ZEE Indonesia tuh ini. Oke, ini. Oke, orange sama biru ini. Yang biru ini adalah batas ZEE Vietnam yang sudah kita setujui. Tinggal diratifikasi. Terus apa masalahnya? Lah, ZEE kita ini yang bersinggungan dengan 9 dash line yang merah ini kan bersinggungan tuh. Vietnam marah, men. Enak aja. Indonesia kok setuju sama ZEE-nya punya Cina? Lah kami kesenggol dong, punya kami itu kesenggol kan? Nah, disinilah. Iya, punya kita berdua ini. Kok nggak ngajak-ngajak kami ngomong? Ini yang namanya komplikasi yuridis. Implikasi ini. Oke, apakah ini akan menghambat kerjasama? Tidak mesti harus. Bisa istilah 1000 akal dilakukan oleh diplomasi. Bisa, Pak. Nanti kita lihat gimana caranya. Itu dia. Ya, Prof ya. Kalau diplomat itu pintu satu tertutup, pintu lain terbuka.
Asal telaten dan sabar. Itu istilah orang diplomat kalau menyelesaikan masalah. Telaten dan sabar. Nah, implikasinya itu tadi, komplikasi yuridis terhadap Vietnam. Implikasi. Terus apa solusinya kalau sudah ada masalah-masalah kayak gini? Solusinya saya menawarkan tiga. Tiga yang menyangkut kira-kira aspek diplomatik yang paling penting. Kedua, aspek yuridis. Ketiga, aspek ekonomi politik. Saya kira this is the very core, the very essence of our discussion. Ya, Prof ya. Solusinya gimana gitu. Nah, saya menawarkan 3 step, 3 langkah, 3 aspek untuk mengatasi simpang siur atau polemik hukum, politik, dan ekonomi dari masalah ini. Sebelum itu, saya ingin share dulu. Ini ada gium diplomat. Yang saya tulis di bawah itu ada gium yang sangat terkenal. Tidak semua yang dituliskan harus diucapkan. Tidak semua yang diucapkan itu harus dituliskan. Itu artinya, kita nulis overlapping claim, lo punya terjemahan sendiri, gua punya terjemahan sendiri. Kita lihat aja di lapangan gimana nanti dah. Itu ilmu kuduk ini. Ya memang kan diplomasi itu how to make a friends. Nah ini kata-kata ini make friends, bukan berantem. Kalau berantem kayak Amerika, dia ada kapal selam timbul, dia armada 7-nya keluar. Nah itu berantem. Kita nggak bisa, nggak kuat. Nah jadi kita menggunakan istilahnya manuver dengan tindakan di follow up dari perjanjian tadi. Overlapping claim itu bisa kita terjemahkan dengan ada gium ini. Tidak semua yang dituliskan harus diucapkan. Yang tertulis overlapping claim, kami tidak harus ucapkan. Yang kami maksud overlapping claim itu ini loh, nggak perlu. Nanti waktu diskusi detail baru kita ngomong. Itu. Sebaliknya, tidak semua yang kami ucapkan ini perlu ditulis. Nanti terikat kami. Gitu loh. Jadi dibiarkan dulu begini. Tapi ini betul, bukan hanya akal-akalan diplomat. Bukan. Sebab di dalam pasal 9 itu, hal-hal yang selanjutnya akan dibicarakan oleh Intergovernmental Committee. Inilah yang battlefield-nya, tempat tempur. Jadi benar ini, tidak semua yang harus diucapkan ditulis, tidak semua yang ditulis harus diucapkan. Di mana nanti? Di battlefield-nya Intergovernmental Committee nanti. Itu yang ditunggu. Nah, kita lihat satu-satu. How to deal with this kind of committee ya. Nah, kita lihat mitigasi aspek diplomatik. Tadi saya menyebutkan Vietnam bisa uring-uringan. Enak aja Indonesia ini gimana sih? Kita udah bikin ZEE, kok dia malah bikin kesepakatan dengan Cina yang nyenggol ZEE kami. Ngomong kami dong, gitu ya. Terus Filipina juga, gimana sih Indonesia ini? Sudah diakui oleh PCA, kami menang, kok dia malah ngasih angin sama Cina? Ada insiden diplomatik kan ya? Nah, tapi bukan namanya diplomat kalau nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Indonesia harus jelaskan kepada mitranya bahwa joint statement itu, posisi dan maksud Indonesia mengadakan kerjasama maritim itu untuk mengurangi konflik. Oke? Jadi kalau kita jelaskan dengan baik kepada mitra joint ini, dengan kawan kita yang di ASEAN, mereka akan tahu bahwa tujuan kita itu baik. Tidak ada yang terganggu dengan klaim kalian, dengan batas kalian, karena kami sama dia itu, ya, kami sama Cina itu untuk justru menekan konflik. Indonesia harus menjelaskan kepada mitranya posisi dan maksud Indonesia. Nah, posisi ini apa? Ini dia. Joint statement itu adalah untuk menekan potensi konflik, ya, supaya kedua negara bisa menjaga keamanan investasinya dari gangguan keamanan.
ASEAN setuju ini. Kalau memang tujuannya untuk stabilitas, setuju. Nah, baru yang ketiga ini. Tolong deh, lihat nomor 3 ini. Joint statement yang ada kata-kata overlapping claim tadi, belum detail. Masih umum. Tidak ada penjelasan di titik mana, koordinat mana. Iya kan ya? Nah, joint statement belum detail. Nanti pastikan bahwa kerjasama bilateral dengan China di ZEE itu tidak mengubah kesepakatan dengan mitra ASEAN dan Vietnam. Kita kasih lihat, kita pastikan koordinatnya di sini loh, nggak nyenggol punya kalian. Itu nanti. Nah, tapi sekarang perlu dijelaskan. Nggak bakal nyenggol punya kalian deh. Mungkin di tempat, koordinatnya belum jelas kok. Ini sementara kita meng-calm down teman-teman kita di ASEAN. Nah, ini how to mitigate sebenarnya. Inilah cara kita untuk menenangkan kawan kita tadi. Oke. Tidak mengubah kesepakatan, jadi tenang-tenang saja. Dengan Vietnam tetap kita mengakui ZEE dia dan ZEE kita. Sementara dengan China tadi belum jelas, belum detail. Nah, baru masuk ke hal yang aspek yuridis. Setelah kita jelaskan kepada ASEAN, baru kita jelaskan mitigasi dalam aspek yuridis. Nanti, ketika ada turunan perjanjian, kan joint statement itu kan perjanjian induk, ya kan ya? Nah, ada turunan perjanjian, biasanya letter of intent, letter of implementation untuk mengimplementasikannya. Nah, pada saat itulah baru Intergovernmental Committee tadi ya harus secara eksplisit merujuk lokasi di mana kerjasama kita sama Cina itu, yang sesuai dengan UNCLOS 82. Saya menduga ketika kita masuk ke poin ini, Cina kelabakan. Nah, kita mau investasi di mana? Kan dia nggak pernah nunjuk. Pada saat itulah bargaining position kita kuat. Ini how to mitigate. Jadi kita nggak salah. Lo yang salah. Gitu loh. Jadi overlapping claim tadi itu pancingan. Pancingan dia mau kerjasama. Setelah mau kerjasama, di mana pabriknya? Di sini. Ya tunjuk dong di mana? Di sini. Oh bukan, ini punya Vietnam, gitu loh. Di sini, oh ini punya Filipina, nggak bisa. Nah di sini aja ini punya kami. Jadi kita yang pegang. Disinilah yang namanya diplomat itu harus punya akal. Punya akal untuk mitigate. Jadi dengan begitu Cina akan merasa terpaksa menunjukkan koordinat dia yang selama ini nggak pernah mau. Jadi dia ini jebakan untuk ini how to mitigate, menjebak Cina justru. Oke, kita bikin intergovernmental nanti, intergovernmental kan komite ini duduk bareng, kayak mulu ikut, kelautan ikut. Oke, kita bikin apa? Bikin offshore drilling line, drilling tower, oil drilling, lepas pantai. Di mana? Di sini jangan punya ada Vietnam situ. Di sini Filipina itu. Nah, di sini aja punya kami nih. Punya kami ini titik ini kita sebut di dalam perjanjian. Dengan begitu dia harus menunjuk koordinat. Nggak mau ya nggak apa-apa, ya sudah. Selesai dan kita terbebas dari kemarahan-kemarahan polemik tadi. Jadi kita itu jebakan, menjebak dia maksud saya. Gitu. Oke? Nah, dalam setiap agreement proyek investasi nanti harus dimaktubkan frasa ini penting banget. Jangan pernah kita lupakan ini yang tidak pernah disebut di para 9 kemarin. Para 9 kemarin cuma menyebut pursuant to Indonesia Law and Regulations. Nanti pada saat kita ingin menunjuk koordinatnya di mana, gunakan ini. Dalam setiap agreement proyek investasi dimaktubkan pursuant kata-kata
pursuant to their respective law and regulations. Dulu stop kan sini kan dulu ya, para 9. Kita tambahkan. Apa itu? And international laws and particular UNCLOS 82. Dengan ini, kita memaksa dia untuk mengakui koordinat kita. Nggak mau, ya nggak apa-apa. Dia mau, tunjuk yang mana. Jadi menurut saya, kalau kita memang serius untuk memitigate, kita pakai pendekatan kayak gini aja. Nanti, setelah diadakan yang namanya turunan perjanjian itu ada nanti. Letter of intent-nya, letter of implementation-nya. Oke, nah ini aspek yuridisnya. Aspek yuridis kita masukkan UNCLOS 82. Harus. Dan sebut di kawasan JDI mana. Nah, kalau ini udah pasti, insya Allah dia mau, barulah kita mainkan step ketiga. Nah, step ketiga ini lebih ke realnya, ke mitigasi aspek ekonomi politiknya. Ini dia, Indonesia kalau nanti sudah setuju untuk pakai UNCLOS, andai ya, kita harus tekan lagi kata-katain. Indonesia harus meyakinkan China bahwa titik koordinat lokasi proyek kerjasama harus dimaktubkan dalam investment agreement yang akan dibuat. And again, dia terpaksa harus menyebut. Dan itu sebut di ZEE kita. Ya memang ZEE kita udah jelas kok. Kalau dia mau nyebut itu, artinya dia mengakui ZEE kita. Itu. Dan dia kita sebut. Terus inimu mana? Punya nenek moyangmu mana? Ya saat itu kalau nggak mau, udah nggak jadi. Nah itu resikonya nggak jadi. Gitu. Tapi secara hukum yuridis dan ekonomi politik kita punya bargaining position. Gitu. Karena ZEE kita luas banget, man. Luas banget. Ya bisa, kita udah bikin oil drilling kan, overseas. Udah bikin, offshore oil drilling itu udah bikin. Nah, terus yang kedua, di dalam investment agreement-nya nanti, harus dimasukkan clause mengenai lokasi investasinya. Dengan menyebut koordinat. Takut dia pasti. Siapa tuh? Balik-balik ke situ lah. Sebut. Kalau nggak mau ya batal ini. Karena inilah yang disebut dengan yang perjanjian. Lah, kalau kita bikin perjanjian PLTU di daerah Batang atau Tuban, lihat dari perjanjiannya itu. Kerjasama ini dengan nilai sekian, dengan KWH sekian, terletak di desa ini, ya, benar kan? Lah ini sama dimanapun ada. Kita tekan saat itu. Jadi kita masih mempunyai stake, masih punya bargaining position. Kalau kita memaksakan mau bikin proyek di ZEE, tunjukkan titik ini di perjanjian, sebut koordinatnya ini. Dia ngakuin, artinya lo ngakuin koordinat kami ini. Koordinatmu mana? Nggak bisa jawab dia. Nah ya udah, artinya dia nggak mau kerja sama kita. Ya nggak apa-apa. Ini kan hanya untuk memitigate. Jangan sampai bahwa urusan kita dengan dia itu ngambang. Kalau dengan ini jelas kan ya. Nah, hindari, ini lebih ke masalah teknis. Yang terakhir. Yang kedua ini harus disebutkan lokasinya secara eksplisit di dalam perjanjian nanti. Nah, yang ketiga ini, Bapak Ibu, ingin saya memohon perhatian. Kalau kita kerjasama sama China, di ZEE yang sangat sensitif itu, karena ada Natuna tuh, ada Spratly itu, dark door bisa terjadi di sana kan ya. Makanya jenis proyek investasinya dari segi ekonomi politik, please jangan yang terkait dengan bidang pertahanan keamanan, seperti pelabuhan dan bandara. Ini jadi sasaran empuk bagi musuh kalau mau ngebuk. Jadi utamakan saja di bidang maritim. Seperti perikanan, aquaculture, offshore oil drilling. Ini dari segi strategi perang, yang namanya industri-industri begini tidak strategis. Tapi kalau pelabuhan, bandara, itu dalam fatsun ilmu perang, itu sangat
strategis. Ini dikejar orang duluan, dibom orang duluan. Rusaklah Natuna kita nanti. Nah, makanya hindari investasi di bidang yang terkait pertahanan keamanan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumalar, Yuk, sebelum pindah, ya, saya mau tanya satu hal kecil. siap. Kira-kira pemerintah mau dengar nggak, Pak? 3 hal yang Bapak katakan ini. Mau dengar? Ya, begini. Saya kira di bidang pemerintahan sendiri, we share this kind of ideas. Oh. Jadi umumnya orang DPR ya gini mungkin, Kemlu. Oh. Ya iya begini. Iya. Mungkin ya. Jadi menurut saya kalau penasehat presiden ada di Kemlu dan ada wamen-wamennya yang mengerti dan sangat mengerti, saya yakin teman saya semua kok mengerti. Ya kita mainkan aja ini. Oh. Ini kayaknya udah standar kok. Ini bukan sesuatu yang datang dari gunung, entah berantah muncul, enggak Pak ya? Ini ya Pak, dalam fatsun diplomasi biasa yang kayak gini. Cuma kadang-kadang kita itu karena emosional, kadang-kadang bawa emosi, kadang-kadang merasa buru-buru, tidak meluangkan waktu untuk mikir. Nah, untuk Pak Adrianus minta saya ini udah 2 minggu yang lalu, jadi sempat mikir saya. Iya, ngapain? Instruksinya berat kali nih. Nah, makanya solusinya itu tadi, how to mitigate. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Menyenangkan sekali mendengar paparan dari Pak. Hal yang rumit dibuat simple, dibuat simple ya. Karena kisah orang-orang bijak begitu ya, buat hal-hal yang bulat menjadi simple gitu ya. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya, kalau dibalik nanti itu lebih lemah. Baik, tanpa berpanjang waktu kami mengundang rekan kami Ibu Lili Wasikova. Beliau sebetulnya kalau saya tidak salah beliau lebih banyak ngurusi atau studinya lebih banyak konteks udara ya Bu ya. Tapi saya kira juga tentu dalam hal ini juga Ibu menguasai soal laut juga. Selain juga beliau aktif di Kadin dan juga kemudian dalam beberapa waktunya juga aktif di ISC. Bu Lili, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Adrianus Meliala. Ini luar biasa sekali untuk mengundang dan terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya juga sebelum saya mulai atau berani berpaparan atau cerita, kula nuwun dulu ya, saya izin saya menyapa Ketum ISC Kang Prof. Gumilar. Terima kasih untuk kesempatannya dan juga Waketum IKAL Pak Togar Sianipar. Salam Pak, salam sehat. Terima kasih. Juga narasumber His Excellency Pak Jumala, luar biasa. Saya ini belajar banyak, jadi hati saya ini adem. Karena saya lagi bicara strategi, kita selalu bicaranya dengan worst case skenario. Jadi ini diademin dulu, begitu worst case skenario itu nanti kita akan ketemu yang agak kok mengerikan ya gitu ya. Jadi nanti ini ya tolong dikoreksi saya kalau memang itu secara diplomatik kurang tepat mungkin ya. Lalu juga saya ingin menyapa ada Prof. Sasinadi, ada Pak Ade Supandi, ada Pak Theo Sambuaga, dan juga Bu Deno kesayangan. Terima kasih sudah hadir dan yang lain Bu Nita dan yang lain mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya izin untuk menyampaikan beberapa bahan atau materi terkait topik ini. Ini ya. Oke, di sini. Udah bisa dilihat? Belum ya? Belum keluar. Ya. Oke, kalau saya mah lurus-lurus nggak pakai Pak Bibu untuk ininya ya sesuai judul yang diberikan. Kita diskusi kita mengenai bagaimana mengisi kebijakan
pasca posisi politik tentang overlapping klaim di Laut Cina Selatan. Jadi saya tidak akan, karena tadi udah, dan saya nggak akan bisa Pak Jumala nih untuk bicara tentang diplomasinya atau dalam kaitan kerjasamanya, karena beliau pakarnya dan saya banyak belajar. Tetapi hal ini sebenarnya bagus juga ada ya. Jadi wake up call, banyak yang berbicara, banyak bahwa banyak hal yang perlu kita kaji juga, kita lihat gitu. Karena kalau di Lemhanas itu kan selalu bicaranya geopolitik, geostrategi, geoekonomi, terus ATHG gitu ya. Jadi saya akan mencoba masuk ke dalam ranah tersebut. Nah, tentunya saya akan memulai dengan geografi. Ini ada satu peta yang sebenarnya ini petanya 3D printed on scale secara proporsional itu tepat. Ya, ini dulu saya bikin untuk menyelesaikan studi saya untuk menyatakan bahwa begitu besar Indonesia, 51% di wilayah ASEAN ada di Indonesia. Yang 9 lainnya berbagi the rest of 49. Saya ingin menunjukkan di peta ini adalah yang disebut, oke, yang kuning ini adalah batas batas 200 mil ya, berdaulat ya, wilayah bukan wilayah kedaulatan tapi berdaulat ZEE. Lalu di ujung bisa lihat ya ada pointer saya. Di ujung inilah kita bersinggungan dengan Nine Dash Line China. Cuman karena ini saya nggak bisa gambarin 9, ya jadi banyak dashnya. Tapi ini 9 dimulai dari pantai Vietnam sampai kalau 9 itu sebelum Taiwan. Taiwan tuh di atas ini. Kalau 10 dia menutup Taiwan yang sekarang baru diklaim. Nah, titik overlapping yang disebutkan itu tuh ini. Tadi Pak Jumala sudah tunjukkan ya, di mana Indonesia dengan China besarnya itu sekitar 83.000 kilometer persegi atau 30% dari perairan Laut Natuna Utara. What does it mean untuk kita? Di situ sebenarnya banyak. Semua laut Indonesia itu indah. Kita selalu akan bertanya. Saya nggak akan bicara tentang apa tetangga kita di laut ya atau ini ya karena tetangga kita di laut ini ada 10 tapi ASEAN juga 10 orang suka rancu ya tapi itu ke dalam kesempatan lain mungkin saya sampaikan. Kenapa sih laut kita ini luar biasa berkah berkah karena di sini ada the Golden Coral Triangle di mana hampir 30% biota laut dunia akan ada di daerah sini. Segitiganya itu mulainya dari ujung Filipina turun sampai di bawah Lombok, menutup sampai PNG, jadi membuat segitiga. Di sini biodiversity itu yang paling kaya dan salah satu eh, area yang dipakai untuk meredam climate change ya, penurunan suhu bumi itu perlu diredam di laut dengan terumbu karang. Nah, inilah sebenarnya tempatnya. Jadi setiap jengkal laut itu seharusnya kita sangat menghargai, kita apresiasi. Yang kedua, karena kita akan bicara sedikit menyinggung mengenai perjalanan sejarah dari laut, maka Laut Indonesia ini apa sih sebenarnya? Ini kan jalur rempah yang sudah terjadi. Kalau dari catatan saya dari abad kedua Masehi, kalau dari catatan sejarawan Inggris itu sudah dari 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi bisa dibayangkan. Jadi bangsa pelaut itu adalah bangsa yang dari Nusantara. China hidup dengan Silk Road, jadi basisnya darat. Jadi klaim-klaiman ini akan perlu sebagai argumen nantinya dan diperkuat dengan data sejarah tentunya. Ini penting banget karena perdagangan rempah ini diakui. Kalau enggak juga penjajah itu juga nggak akan datang ya ke kawasan kita karena memang di sini.
Nah, ada apa lagi di laut kita? Di sini nih kita mesti lihat juga bahwa sejatinya kita ini punya di tetangga-tetangga pangkalan militer dalam lingkungan strategis nasional kita, kita dikelilingi dengan 16 pangkalan militer. Yang terakhir yang merah ini baru beberapa tahun ini di Manus di atasnya Papua. Nah, 16 pangkalan militer ini bermacam-macam. Ada yang punya China, ada yang punya Amerika, ada yang kerjasama. Kalau Manus ini kerjasama UK dan US, salah satunya. Nah, ini merupakan satu upaya untuk mempertahankan secara politik, itu mempertahankan hegemoni. Disinilah ada satu pertaruhan. Jadi kalau kita bicara secara, menurut hemat saya, kalau kita bicara Laut Cina Selatan dari aspek Polexos Hankam, maka di situ politiknya, politik global akan sangat berperan. Dan kita perlu selalu untuk sebagai think tank, kita tidak menanyakan siapa yang salah, tapi what do we have to do? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita pikirin sama-sama. Ini yang pertama. Yang kedua ini contoh-contoh penampakan pangkalan-pangkalan di titik-titik di tengah lautan itu. Ini yang di Spratly, ini Sabi Reef ini. Sekarang ini foto yang di kiri atas, ini fotonya udah agak lama. Sekarang ini udah penuh. Ya, ini nggak bisa di Google, bisa dicari, nggak masalah ya. Tapi kita harus tahu aja kita lagi nyari apa. Nah, di sini juga Sabirif ini bisa dilihat bahwa ada skuadron pesawat. Dan salah satu tanda yang kita selalu pakai kalau kita mencari indikasi lokasi adalah bahwa pangkalan militer itu selalu akan punya landasan. Nah, landasan kalau yang di tengah ini di Manus. Ini karena nggak ada, pulaunya itu kecil banget. Untuk landasan aja nggak cukup. Maka dia perlu lakukan reklamasi nih di bawah sini. Tapi dia harus bikin itu landasan, maka jadinya mahal dan hanya dipakai oleh mereka sendiri. Nah, ini yang kita perlu lihat. Nah, upaya-upaya ini kita harus tanggap ya, harus waspada. Kemudian ada di Kota Sansa di Paracel. Paracel ini nanti saya tunjukkan klaimnya semua claimant states ya. Tapi Cina membuat kota di sini. Di sini ada kotanya, ini kota ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ada orang di situ diterbangkan pulang pergi. Kayak kalau di Indonesia transmigrasi gitu kali ya. Di sini transmigrasinya ke Sansa gitu ya kira-kira. Nih, lalu ada apa lagi sih di sekitar kita kalau ini di lingkungan strategis global ya, pangkalan militer Cina yang untuk mendukung Silk Road-nya dia atau Belt and Road Initiative ya. Yang biru ini di sini itu BRI. Lalu ternyata China itu juga punya 17 pangkalan nih. Yang terdekat nih di Salomon. Jadi bayangin, di ujungnya di Salomon ada Cina, di Manus ada Amerika dan UK. Ya, kita nonton. Atau kita mau apa? Pertanyaannya kan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Mitigasi apa kira-kiranya seperti itu ya. Banyak sekali ini dan lucunya ini saya tunjukin kalau yang Amerika di regional itu adanya banyaknya di Jepang, di Korea Selatan, di Guam, itu udah klasik ya Guam ya, di Singapura, di Filipina, Filipina besar sekali di Subic Bay, lalu di Australia. Yang di Korea juga sekarang diperkuat ini juga. Nah, jadi sebenarnya di laut kita ini luar biasa. Ada dalam keteduhan itu ternyata banyak kehebohan yang terjadi, tapi kita tidak tahu atau kebanyakan masyarakat tidak tahu. Nah, yang terakhir ada lagi satu nih dari inisiatif nih dari UN juga tanggal 21 September tahun lalu itu ada namanya perjanjian Areas Beyond National Jurisdiction ya, perjanjian kerjasama di area di luar wilayah yurisdiksi dan ditandatangani oleh 70 negara pada saat itu. Sekarang ini sedang dipush
supaya negara-negara ini meratifikasi. Menurut saya, untuk meratifikasi hal ini dengan kita mengetahui banyak dinamika yang terjadi di laut, itu perlu satu kajian yang betul-betul komprehensif. Jadi tidak bisa sesuatu hal kita akan kelibas oleh perjanjian lainnya di dalam kerangka UN juga ya. Ini mencakup wilayah laut yang sangat luas. Memang eh, intinya atau dibunyikannya itu di dalam draft yang saya lihat itu untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sustainable keanekaragaman hayati laut di area yang berada di luar yurisdiksi. Artinya kalau untuk Indonesia yang berada di luar ZEE, nanti gimana antar negara itu makanya perlu dibicarakan. Dan ini semua laut dalam. Biasanya kalau udah seperti ini butuh teknologi. Kita mau apa dengan ini? Dengan kondisi kita sendiri masih mengamankan wilayah-wilayah kita. Ya, lalu ada lagi fenomena, ini fakta-fakta dulu ya yang saya sampaikan. Nine Dash Line itu dicanangkan oleh China tanggal 7 Mei 2009. Ya, dan dia eh, mengajukan itu dengan landasan historis. Makanya historinya, sejarahnya itu menjadi penting. Saya belum pernah mendapatkan satu referensi yang kuat yang bisa mengatakan bahwa Cina, dia klaim itu dari abad pertama. Itu ya. Jadi ini lalu apa yang disampaikan oleh China sudah tadi Pak Excellency sudah sampaikan di PCA itu sudah ditolak tahun 2016. Dan itu dia nggak mau nyerah. Dia masukkan lagi 2016 ditolak, 2023 28 Agustus dia masukkan dengan 10 dash line. Perbedaannya di sini ya di Taiwan ini. Yang ke-10 ini Taiwan ditutup, marahlah Taiwan, murka ya kira-kira. Segimana sih kalau pekarangannya tiba-tiba hilang ya? Kita kalau dipatok orang biasa main di situ tiba-tiba nggak boleh dipatok orang ya. Mafia tanah. Mafia tanah. Tapi cuma satu negara. Lalu di sini yang diklaim ini yang luar biasa sebenarnya itu 3,5 juta kilometer persegi dan sebagian besarnya diklaim historis. Jaraknya bisa 2.000 kilometer dari daratan China yang 2.000 kilo itu kan kayak kita pulang pergi nih. Ya, Anyer Banyuwangi balik lagi itu 2.000. Jakarta Surabaya juga. Iya, kira-kira. Nah, itu kira-kira dia apalagi dia pakai historical dan traditional fishing ground. Itu traditional fishing ground mungkin kalau yang di Paracel atau di Sparkly iya. Tapi kalau yang dari China susah sekali dan setahu saya China ini memang apa punya banyak kapal tapi lebih untuk sungai. Bukan untuk samudra, karena sungai-sungainya kan besar sekali dan dia pakai transportasi atau moda transportasi kapal itu untuk sungainya, bukan untuk samudra. Indonesia itu pasti memakai samudra karena yang gede itu ya lautnya, yaitu 2/3 dari kita adalah laut. Nah di sini ini claimant state-nya itu Indonesia tidak pernah klaim, tidak punya dan tidak mengakui dan tidak pernah klaim overlapping di ZEE. Maka tadi kita pakai ilmu kudunya para diplomat nih nanti ya, itu pintar-pintarnya diplomat kita nunut. Tapi bahwa posisi kita harus tetap, menurut hemat saya, harus tetap seperti itu. Dan China di sini tadi udah saya kasih ya itu dia pakai dari dinasti Han itu abad pertama abad tahun ke-100 itu belum satu abad juga ya. Tahun 110. Filipina itu punya 8 pulau di Kepulauan Spratly tadi ya di tengah-tengah itu. Nah, Vietnam punya 20 pulau di dalam Spratly itu. Dan Malaysia punya 3 pulau dia klaim di
Dia klaim kalau yang Filipina sama Vietnam punya, kalau Malaysia klaim punya 3 pulau di Spratly. Jadi ini mereka saja udah rudet, tidak pernah diselesaikan dan tidak pernah dibicarakan karena China tidak pernah memberikan koordinatnya. Gitu. Kalau Brunei hanya dia klaim batas ZEE-nya karena itu dihabisin. Sampai tadi kalau lihat garisnya dihabisin. Dan Taiwan ini lebih lucu lagi. Dia akhirnya membalik dengan mengatakan dia klaim seluruh LCS dengan delik yang sama ya sebagai ini. Jadi ini nanti kuat-kuatan di situ. Lalu gimana kepentingan global di LCS? Di Amerika untuk mengimbangi itu Amerika melakukan FONOP ya, Freedom of Navigation Operation. Dengan kata lain saya tidak mengakui I can do what I want in your area. In your area ya dalam tanda petik gitu ya. Lalu juga memperkuat afiliasi kekuatan pertahanan dengan negara-negara ASEAN dan latihan gabungan, latihan militer sekarang lebih diintensifkan. Jepang ini sebagai aliansi kuat. Nah, kita ini begini sebenarnya kita yang mestinya kalau saya mikir dampaknya buat Indonesia apa ya? Ini ada kuat nih, ada Jepang, ada Australia gitu ya. Mereka historically dalam Perang Dunia Kedua sebagai pihak Jepang sebagai pihak yang kalah, tapi bagaimana terhadap Indonesia dan seterusnya. Australia, aliansi AUKUS, aliansi kuat dan aliansi kuat ke Timur Leste. Lalu juga sedang menilik Pulau Pasir Putih, Pulau Ashmore. Nah, ini akan merubah, kalau ini kita tidak waspada, ini bisa merubah titik terluar garis kita, apa garis apa ZEE kita ya. Kalau Uni Eropa itu berdalih dengan berpeganglah pada UNCLOS gitu ya. Kalau Uni Eropa mengatakan begitu nggak apa-apa karena Uni Eropa sebagian besar itu meratifikasi UNCLOS 82. Tapi sesudah GC itu ditandatangani, Amerika juga mengatakan hal yang sama. Saya akan bertanya, kenapa Amerika menanyakan hal yang sama, sementara Amerika tidak meratifikasi UNCLOS 82? Ini kan jadi jebakan Batman atau apa untuk Indonesia. Jadi banyak sekali parameter-parameter seperti ini yang biasanya kita akan masukkan sebagai konsideran untuk ya patut dipertanyakan lah menurut saya. Saya masukkan Rusia di sini karena ada BRICS sebenarnya. Tapi dalam kasus LCS, Rusia tidak punya kepentingan. Tidak ada klaim, tidak ada ini. Tapi Rusia punya kerjasama yang bagus sekali dengan China. Ya, nah ini ada satu hal yang menurut saya juga baik untuk diwaspadai. Ya, nah di sini di samping quote, ini quote ya, quote itu 4 negara. AUKUS itu 3 negara, ada Inggris, Australia, dan Amerika. Kalau quote itu ada Jepang, Amerika, Inggris, dan India. Tapi ada lagi Five Eyes. Ini juga di regional. Five Eyes ini eh, Amerika, Inggris, Kanada, Australia, New Zealand. Nah, ini saya nggak akan menginikan detail, nanti bisa dicari karena Five Eyes ini. Tapi di sini dinamika ini membuat satu apa ya, satu movement, satu vibe yang luar biasa. Karena sebenarnya ini kan di triggernya adanya persaingan hegemoni antara China dengan Amerika. Nah, ini saya akan kasih lihat di atas ini US Indo-Pasifik. Ini saya kebetulan dapat ini dari Pak Prof. Marsetio. Nah, yang coklat di atas benua ini adalah BIR atau tadi sama pangkalan-pangkalannya China. Ini Belt and Road Initiative ya, BRI-nya tadi. Sementara Amerika tadi membuat dengan pangkalan-pangkalan yang di Jepang, di Korea, di Australia, Amerika, di Guam, di antaranya, dan di India ini. Inilah ada segitiga pertahanannya
Amerika. Nah, kalau kita ambil seperti ini, kita lihat wilayah kita masuk di mana ya? Apa kira-kira kerentanan? Overlapping di antara China dan Amerika itu masih ada di Indonesia juga. Ya, ini sesuatu hal. Jadi saya nggak akan meninjau lebih dalam dengan Quad atau dengan yang lain, tapi melihat kewilayahan karena judulnya kan kita overlapping. Jadi apa sih kondisi saat ini? Karena kita pengen gapnya ya. LCS tuh punya cadangan mineral, minyak, gas yang sangat besar dan hayati. Juga merupakan jalur perdagangan internasional yang vital. Lebih kurang 30% perdagangan dunia lewat di kawasan LCS dengan nilai lebih dari 5 triliun dolar per tahun. Ya, lalu ada konstelasi global LCS, cerminan dari kompetisi antara Amerika dan China. Tadi kita udah lihat ya di dalam banyak, even di dalam teritorialnya pun udah kelihatan seperti itu. Lalu ada kepentingan strategis, ekonomi, politik yang membuat kawasan ini jadi hot spot ya secara geopolitik dunia. Karena terjadi pembangunan instalasi militer oleh China di Pulau Buatan. Nah, Pulau Buatan ini tidak diakui oleh UNCLOS, oleh UN, oleh PBB sebagai titik landas kontinen. Jadi semua yang diakui itu yang natural. China pun di sini masih punya masalah untuk berargumentasi gitu ya. Yang dibangun tuh landasan pacu, radar, lalu peningkatan patroli militer, banyak sekali ya. Nah, kita melihat penyelesaian sengketa secara damai melalui hukum internasional dan diplomasi menjadi suatu tantangan besar. Karena satu diplomasi dibicarakan, tapi hal-hal fisikal ini dan teknikal tetap dilaksanakan karena masing-masing pengen punya deterrent effect yang lebih besar satu sama lain. Maka terjadilah persaingan ya di situ gitu. Nah, ini banyak sekali aktor, banyak kepentingan yang berbeda-beda di kawasan. Dan di sini juga ada diplomasi militer. Nah, ini diplomasi militer agak sedikit beda dengan yang disampaikan oleh His Excellency mungkin ya. Karena di sini kajian di Unhan, kebanyakan memang kita bicaranya diplomasi militer. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran atau possible ini? Akankah sudahkah kita punya semua parameter untuk bisa mencegah terjadinya butterfly effect? Ya, butterfly effect itu tuh efek kupu-kupu itu satu persamaannya Lorentz itu sangat empirik sebenarnya. Efek kupu-kupu yang terjadi karena sistem yang kompleks dan sensitif terhadap perubahan yang sekecil apapun itu dari kondisi alam bisa mengakibatkan dampak yang dahsyat. Contohnya tsunami, gitu kan? Itu kan satu hal yang kecil. Pergeseran lempeng bumi hanya berapa mili, dampaknya itu bisa, nah itu satu hal, tapi itu bisa diprediksi atau enggak, bisa dihindari atau enggak, disitulah kita para think tank seharusnya bergerak memikirkan apa yang harus, jadi bukan kuratif ya, jadi kita lebih banyak kuratif saat ini ya. Nah, sistem kompleks itu selalu punya banyak variabel. Tadi contohnya kondisi saat ini di LCS ya dan saling berinteraksi. Nah, ini kita perlu pahami juga. Kenapa? Karena kita kan selalu bilang kita lagi nggak baik-baik aja. Karena kita punya potensi eskalasi perang atau eskalasi eh, Pacific Theater atau eskalasi isu strategis global di mana di saat yang bersamaan as we speak today itu ada perang Rusia Ukraine masih berjalan, lalu Israel Palestina tetap berjalan, ya Israel Lebanon masih berjalan, Israel Iran tetap berjalan, ya toh, terus Cina Taiwan tetap tension. Lalu apa yang akan terjadi di LCS? Apakah kita punya pengalaman Pacific Theater Perang Dunia Kedua? Itu sudahkah kita belajar dari hal itu dan bagaimana untuk menjadikan itu sebagai satu mitigation plan seperti yang tadi disampaikan His Excellency. Nah, ATHG di sini ini kalau Lemhanas kan selalu harus bicara ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
Ini ancaman kita itu yang paling besar untuk Indonesia ya. Di LCS itu adalah pelanggaran wilayah, militerisasi kawasan, dan ancaman cyber. Maka prioritas mitigasi seharusnya ada di A-nya ini. Untuk tantangan adalah persaingan geopolitik, peningkatan kapasitas pertahanan, dan tadi diplomasi multilateral seperti Pak Jemala sudah sampaikan. Di sini ini tantangan kita harus sepinter apa. Saya membayangkan pada waktu Indonesia mau melepas diri dari TZMKO, satu apa kewilayahan yang ditentukan oleh Belanda untuk daerah koloninya, yang mana kita hanya 3 mil lepas pantai itulah wilayah kita, menjadi Indonesia yang bersatu dengan deklarasi Juanda. Ini juga diplomasinya ya gini, rudet gitu ya. Ini mungkin para pakar ini nanti akan menghadapi, dan saya percaya diplomat-diplomat kita pasti akan bisa mengatasi hal ini. Tapi memang hal ini tidak sederhana, sangat sensitif, dan terlalu banyak parameter yang bermain dan aktor-aktor yang terlibat. Hambatan apa yang kita punya? Kita punya keterbatasan sumber daya, ketidakharmonisan regulasi dan lembaga. Di sini sudah sadar kita semua dan kita mengaminkan lagi ya. Lalu kesadaran publik masih rendah. Karena apa? Dengan rendahnya kesadaran publik ini, dia tidak bisa artinya menjudge kadang. Satu hal itu dijudge. Padahal kalau publik punya kesadaran, dia bisa memberi konstruktif input ya. Lalu untuk gangguan kita di LCS banyak operasi non tradisional ya, seperti penyelundupan, trafficking, narkoba, dan lain-lain yang sebagai masuk di dalam 9 ancaman yang di list untuk Indonesia. Lalu ada degradasi lingkungan dan proyek infrastruktur asing, legal dan ilegal. Nah, ini ATHG inilah yang perlu saya akan skip yang ini, tapi di sini terlihat jelas bahwa Amerika tidak meratifikasi peta ini di bawah. Ini adalah peta negara-negara yang meratifikasi. 152 Ya, tapi negara mudah-mudahan meratifikasi kuota aku UNCLOS cukup. 82 kecuali Amerika dan beberapa sekutunya. Ini satu zonasi yang sangat jelas dan sangat pasti, dan semua perhitungan dan semua ini di diplomasi berdasarkan UNCLOS Maritime and Airspace Zones. Ini kita tahu dan ini dipegang oleh semua pihak. Saya agak cepat. Lalu saya masuk di diplomasi militer. Hal ini juga perlu dimainkan. Karena apa? Diplomasi militer ini bukan perang-perangan, enggak ya. Ini pendekatan dalam hubungan internasional di mana unsur militer digunakan secara damai untuk mencapai tujuan diplomatik. Dan Indonesia salah satu negara yang sangat konsisten mengirimkan pasukan perdamaian PBB. Jadi ini diplomasi militer seperti ini ada dikelola di PBB. Ya, untuk ini tujuannya membangun kerjasama, kepercayaan, dan stabilitas keamanan, di mana ada common understanding. Tapi juga dalam bentuk kerjasama atau latihan gabungan yang sudah dilakukan. Kita perlu cermati yang kedua, latihan gabungan ini. Saya coba lihat ASEAN China dalam diplomasi militer atau pertahanan. Ternyata dari semua kunjungan yang terkait dengan militer, ternyata China itu memang sudah sangat fokus dengan ASEAN. Karena hampir 60% pertemuan tingkat tinggi dengan yang dilakukan oleh mereka itu dengan pejabat di Asia Tenggara tahun lalu ya. Lalu 50% LATGAP itu dengan kita dan mitra kawasan. Lalu juga hampir 13% ekspor alutsista Cina itu ke Asia Tenggara. Sementara Amerika hanya 4,3%. Ini data-data yang kita bisa cari ya. Lalu dialog senior di Asia Tenggara 104, Asia Selatan 43, di Afrika 36. Padahal kita tahu China membangun Afrika seperti apa. Tapi dialognya dilakukannya di ASEAN. Nah, angka-angka ini pasti ada artinya. Nah, kita sudahkah mengkaji ini dan melihat dan menaruh strategi yang tepat? Disitulah yang kita perlu
pertimbangkan. Latihan gabungan ASEAN multilateral ini banyak sekali ya. Dan jagoan lagi Indonesia, menang terus. Di ADMM sampai Australia nggak percaya, lihat senjatanya gitu ya. Katanya memang sakti orang Indonesia ini gitu ya. Tapi ini bentuk diplomasi militer yang lazim dilakukan. Dan di sini sebenarnya kita juga perlunya sebenarnya kita kadang skeptis tapi kadang juga senang ya. Tapi berdasarkan Global Power Index, Indonesia itu masih masuk dalam kategori tangguh. Walaupun kita agak ketar-ketir ya. Nah, di sini ada diplomasi pertahanan Indonesia-Cina. Kita punya peluang untuk membangun komunikasi dan saling percaya. Di sini nanti pasti akan sangat didukung oleh diplomat-diplomat senior yang canggih-canggih ini. Lalu, tapi juga ada tantangan ya, di mana kita gagal mencegah pelanggaran Cina di perairan Natuna. Ini, nah ya, patrolinya bilangnya itu nelayan. Iya, mau patroli, uang solar dong. Nah, gimana? Kita susah ya. Gitu. Lalu kita tantangannya itu karena kita dianggap kurang tegas membela aturan hukum laut internasional atau UNCLOS. Nah, hal-hal ini menjadi satu konsideran untuk how to mitigate. Ini saya skip dulu ya, diplomasi pertahanan. Lalu apa kebijakannya? Dan jadi itu kan pertanyaannya, penelitiannya dari Prof. Adri itu ya, kebijakan pasca klaim tumpang tindih nih. Kita punya 6 PR besar yang sifatnya mendesak ya untuk memitigasi mengurangi resiko konflik. Kita perlu pengembangan SDM yang berwawasan Nusantara, yaitu tadi tahu pendekatan dan penguatan hukum internasional tadi sudah disampaikan, diplomasi multilateral dan regional, penguatan ekonomi dan sumber daya laut, penguatan kedaulatan dan keamanan nasional, keberadaan strategic enabling science and technological system. Ini saya dapat masukan dari Prof. Saswinadi dalam diskusi kita. Dan beliau sebagai ahli teknik kimia akan sangat tahu potensi-potensi yang ada tapi belum dimaksimalkan. Dan ini semuanya tuh kita nggak perlu beli sebenarnya. Kita bisa. Hanya perlu satu keputusan politik mungkin ya. Atau satu kebijakan yang mendukung bahwa kita bisa dan kita harus kejar. Kita perlu akselerasi, kita perlu mengejar, dan saya percaya pada sumber daya SDM Indonesia itu mampu dan tangguh. Asal diberi tantangan yang tepat, insya Allah jadi. Nah, untuk kedepannya ini ada 4 poin yang perlu kita antisipasi, yaitu betul-betul kita harus fokus dan secara terstruktur dan masif untuk mempunyai planning mengenai pengembangan keahlian dan keterampilan SDM, punya sistem pendukung teknologi ini paling penting ya, karena kita negara kepulauan, negara maritim, archipelagic. Semua itu tidak bisa dilihat kasat mata. Semua itu butuh alat bantu untuk lautnya dan untuk udaranya. Kita nggak mungkin bisa, nah kita semua tenang-tenang nggak tahu hebohnya di laut kita itu kenapa? Karena kita nggak pernah memantau maritime traffic yang maritime traffic yang real time. Kalau lihat itu ngeri, crowded banget. Apalagi kalau nanti masuk ke Laut Selat Sunda, masuk ke Selat Lombok, di mana kondisi bawah dan kondisi alam itu menjadi sangat berpengaruh. Ini saya udah habis nih waktunya nih ya. Lalu kita punya harus tata cara operasional yang dipatuhi. Ya, ini nanti bisa dilihat ya. Lalu ada integrasi dan pendekatan yang holistik. Nggak bisa kita silos, kita kerja sendiri-sendiri. No, kita harus terpadu ya di sini. Ada 8 sistem ilmu pengetahuan dan teknologi strategis. Sistem ya, bukan ilmunya aja, tapi satu yang sistemik, yang menyeluruh, holistik. Itu kita harus menguasai ICT, kita harus menguasai cyber, kita harus menguasai matra laut, darat, dan udara. Kita harus punya distributed local resource based system. Kita bisa melakukan industrialisasi
biologi kita, biological ini, biosecurity, karena weaponry ke depan akan seperti itu ya, dan teknologi pendukung lainnya nanti bisa dibaca. Kenapa? Sekarang kita lihat, kalau misalnya worst case skenario, kita harus perang. Penyiapan Mandala perang. Wilayah apa ada di wilayah Mandala pertahanan kita dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Sesuai dengan zonasi. Ya, pertahanan luar itu sampai batas di luar ZEE. Pertahanan utama itu dari 12 mil sampai ZEE. Pertahanan dalam itu 12 ke dalam, ke daratan. Bayangkan, Mandala pertahanan kita aja sudah mengatakan demikian. Maka kita pasti akan butuh teknologinya untuk bisa melakukan memiliki Mandala pertahanan luar, pertahanan utama dan dalam yang terintegrasi dan tangguh. Ya, karena gini, ini satu kajian dengan mentor saya di Unhan, kesiapan gimana sih kesiapsiagaan TNI jika eskalasi konflik di LCS itu menjadi Perang Dunia Ketiga. Ngobrolnya gitu ya, kalau di Unhan ya kan ngomongnya semua pakai perang. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat pertahanan darat yang kiri atas, pertahanan udara kanan atas, pertahanan laut yang di kiri bawah. Nggak ada yang nggak pakai satelit. Nggak bisa. Nggak pakai telepati lagi zaman now. Nggak bisa. Kenapa? Kita udah lihat di sekitar kita semua instalasi militernya lengkap. Memang yang digerakkan siapa di sini bisa. Tetap walaupun di darat pun pakai helikopter. Pakai juga pesawat-pesawat kecil ya, bukan pesawat tempur memang. Ya, tapi penguasaan ini tuh penting. Namun ada satu yang paling bahaya ini yang kanan bawah. Kenapa? Karena di sini ini kan kalau perang fisik ya kita ngomong ini agak-agak kuno memang jadinya. Tapi kalau kita ngomong di hybrid war atau di proxy war, kita udah kalah duluan nih. Karena kita tidak gadget kita. Ini saat ini sudah bisa jadi senjata. Kita tidak mengantisipasi, kajiannya banyak kok yang mengatakan demikian. Tapi kan kalau ini diskusi publik ya lagi ya nggak apa-apa deh sekali-kali, bukan nakut-nakutin. Tapi faktanya memang seperti itu. Jadi masuk skenario perang ini macam-macam. Tapi kalau kita masuk asimetrik udah pasti. Walaupun kita tangguh menurut global power fire apa sih itu kebalik-balik itu. Nah, tapi tetap kita tidak punya alutsista itu dibuat di kita sendiri. Selama alutsista itu tidak dibuat oleh anak bangsa di Indonesia, maka ada kerentanan di situ. Jadi pasti kita akan masuk di asimetrik. Nah, hybrid dan proxy. Apa kita sudah siap dengan di sini? Mitigasi ini yang perlu kita lihat, di mana kita tetap ingin mencapai Indonesia Jaya, Indonesia Raya, namun menghayati dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terpadu menjadi kunci bagi keamanan dan pertahanan NKRI dan mencapai tujuan nasional. Karena kita tahu Indonesia hebat dan kita wajib untuk terus berkontribusi memikirkan. Saya pilih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Lili.